memberontak. Kedua, suka nggak suka kita ini suka kena sanksi sosial, Pak. Hukuman massal. Hukuman massal itu kita kena. Contoh paling gampang begini. Suka nggak suka, waktu saat kerusuhan 98, seluruh etnis Tionghoa itu mendapat penghukuman massal, Pak. Oleh masyarakat, betul nggak? Betul, Pak, betul. Ya, jadi Oh, ada maksud saya namanya, bukan itu, Pak. Saya setuju, Pak, untuk ditanamkan perbuatan baik. Tapi untuk permasalahan eh, konsep leluhur tadi akan agak berbeda dengan konsep pemujaan dewata. Menurut saya, Pak, menurut saya hmm, begitu. Kalau kalau pemujaan leluhur dikaitkan dengan semacam kemampuan leluhur kita untuk melindungi kita dan sebagainya, apakah kita ini tidak kembali kepada konsep yang lama gitu, Pak, maksud saya, Pak. oke, sekarang kita jujur sederhana ya. Ya, Lurah Pak. ini kalau udah meninggal itu jadi apa? Arwah atau bukan? Nah, ini kalau kita di Tridharma kan ini akan bermacam-macam, Pak, jawabannya. Begitu. Oke ya, kita bicara secara budaya Tionghoa. Tridharma ini pemersatuan budaya Tionghoa, Pak. Boleh, Pak. Siap, Pak. Betul nggak? Ya, ya. Contohnya apa? Dupa yang kita pakai itu dupa orang Tionghoa, Pak. Betul nggak? Betul. Kertas yang kita pakai dia mau Mahayana, mau Taoisme, mau Duisme, bahkan Kimco apa. Itu kan pemersatunya. Dan budaya itu pasti memiliki nilai, core. Betul nggak? Betul, Agama, Pak. Setuju, Pak. Saya kalau iya, nilai yang iya, ditanamkan iya, iya, kebaikan tadi, iya, saya oke. iya, saya tahu, dengar dulu. Ya, sekarang kita bicara dulu. Ya, leluhur kita itu sudah meninggal. Mau di Mahayana sekalipun, mau di Theravada sekalipun, di Taoisme sekalipun, mau di Juisme sekalipun, setelah 3 tahun mereka itu menjadi sen. Kita sebut namanya Tiasen. Untuk membedakan, dia itu bukan kue, Pak. Kalau kita lihat ya, altar waktu yang mereka bangun di Mahayana, Taoisme maupun Juisme, sebelum 3 tahun mereka tulis namanya Lingwei di papan arwah ya. Itu artinya adalah papan arwah. Tapi setelah 3 tahun akan mereka tulis Senwei, artinya papan dewa. Itu semua pakai, Pak. Kita mau artiin sen itu artinya apa? Kalau bukannya dewa dalam bahasa Indonesia. Makanya saya bilang pemersatunya budaya Tionghoa. Cuma kita itu nggak pernah memperhatikan hal-hal pertil seperti ini. Yang kita ributkan adalah ide-ide dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tapi lupa, 3 kelompok ini juga saat sembahyang, sebelum 3 tahun, itu pasti ditulisnya Lingwei, Pak. Setelah 3 tahun, mereka tulisnya Senwei, Pak. Atau kita sebut namanya Sinci, bahasa Hokkiannya Sinci, Sencu Pai. Sinnya Sinbeng, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Betul nggak? Kita Betul. lihat dari situ aja. Jadi apakah kita mau kembali ke zaman yang lama atau pemikiran itu masih bertambah sekarang? Yang pertama ya. Yang kedua itu adalah kita bicara adalah mengenai konsep. Buddhisme itu waktu masuk Tiongkok itu mereka mengalami beberapa problem, Pak. Semua agama pada saat dia masuk ke satu daerah, terutama memiliki peradaban kuat, mereka harus terpaksa transaksi dan translasi. Itu suka nggak suka. Dia harus transaksi dan translasi. Penjelasan mengenai kita menghormati dulu bukan dari Buddhisme, Pak. Dari Kungzi. Membalas jasa leluhur itu sudah dikatakan oleh Kungzi. Saat kita diminta berduka cita 3 tahun. Itu Kungzi, Pak. Bukan dari Buddhisme. Setuju, Pak. Setuju. Saya setuju, Pak. Makanya tadi saya katakan kita yang selama ini kenal itu kita biasanya konsep bakti ataupun penghormatan kepada leluhur. Nah, Artinya seperti itu, Pak. iya. Sekarang, kenapa ada hal seperti itu?
Karena Kungzi pun mendukung konsep seperti itu. Hukum karma, kalau kita lihat secara global, nggak sekedar kita berbuat, kita menerima. Betul nggak? Tidak menerima ya Pak ya. Ada 5, Pak, konsep hukum karma, Pak. Ada juga kelompok sosialnya memiliki, kita sebut saja, kematangan karma bersama, Pak. Sama-sama matang karmanya. Jadi kita kasih analogi contoh, waktu MH370 jatuh, terus berapa ratus orang mati bersama-sama. Itu sebutnya karma massal, Pak. Mereka Di, juga ada. gini Pak, ini kayaknya agak melenceng kalau disebut seperti ini. Kalau menurut pemikiran saya mungkin juga bisa juga disebut bukan karma massal Pak, gitu. Karena tidak menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya mungkin konsep dari Pak Ardian ini kalau bilang karma massal harusnya dibedah dari istilah karma aja Pak. Karena Iya, istilah karma ini kan dari Buddhisme. Mungkin tidak mengenal kata massal Pak gitu. Pak, Buddhisme itu karmanya berapa macam, Pak? Tolong jelasin, Pak, ke saya. Saya kurang paham, Pak. Ada berapa jenis karma, Pak, dalam agama Buddha? Bukan, bukan. Maksud Nggak, saya nggak. begini. Iya, iya, saya ngerti. Saya Pengertian tanya aja. pengertian karmanya aja kalau memang mau dibilang karma ya, itu kita ngomong istilah karmanya dalam Buddhisme aja begitu. Nah, kalau dibilang karma massal, ini pun masih dalam proses pemikiran, Pak. Dalam artian apakah benar? Mungkin ada yang berpikiran tidak, Pak, gitu. Ini, Pak. Artinya begini, Pak. Hmm. Apakah si A, misalkan di MH yang tadi Bapak bilang jatuh itu Halo? Putus, Pak. Sepertinya terputus Pak Alkian. Sambungan dari Pak Edi. bisa paham ya Pak Ardian ya? Gini, Pak. Karma itu, kita kalau gitu, kalau nggak usah pakai kata karma dalam agama Buddha, Boleh Pak, boleh Pak. saya Mending pakai kata istilah Kung Fu, boleh nggak? boleh boleh Pak. Karena Silakan. karma juga bukan bahasa agama Buddha, Pak. Siap, siap. Karma itu bukan agama Buddha, Pak. Ya, jadi setahu saya hukum karma itu juga banyak, nggak cuma satu. Ya, itu banyak. Itu ada yang bersifat massal. Nah, kalau kita mempelajari konsep karma atau kita sebut sangfu, itu yang bicara bersifat massal. Ya, itu yang kita lihat itu di situ. Jadi karma itu banyak jenisnya. Nggak cuma satu sekedar karma satu kata aja. Contohnya apa? Paling gampang gini, kalau kita pernah belajar agama Buddha ada kata garuka karma kan, tapi seperti apa? Betul nggak? Ya kan? Jadi ada banyak jenis karmanya gitu. Ya, nah sekarang kita kalau bicara karma dalam konsep lain, tadi saya katakan konsep keselamatan. Karena tadi kan Pak Susanto kan bicara karma yang penyelamat bagi diri, itu kan salah satu konsep keselamatan, Pak. Kan ada 4 konsep keselamatannya. Nah, dalam hal ini kita itu melihat satu, tadi saya katakan, kalau dia jadi sen, artinya kan dia memiliki kekuatan. Betul nggak? Ya Betul kan? Pak. Ya, itu kata sen ya. Kalau Bapak nggak setuju ya nanti jangan pakai kata sen aja. Bukan Ya, Pak, begini, begini. Kalau menurut saya, kata sen itu sebagai penghormatan Pak. Intinya begini, kenapa kita memakai konsep persembahan contohnya? Kalau orang Tionghoa pasti sembahyang leluhur pakai persembahan. Tadi, sorry saya tadi masih di kereta. Pak Ardian sempat tanya. Nah, menurut pengertian saya pernah ditanya dan sering ada orang yang bertanya gitu. Ya kan? Kenapa kok kita sampai melakukan persembahan? Saya hanya bisa menjawab karena keilmuan saya di Buddhis ya berdasarkan dari bahwasanya kita ini yang mampu melakukan. Artinya apa? Pak Ardian tadi bilang mungkin leluhur kita ada kemampuan yang lebih, maka kita eh,
istilahnya apa, memuja lah begitu. Tapi kalau di konsep Buddhis bahwasanya perbuatan karma itu hanya dapat dilakukan dari alam manusia. Artinya bahwa belum tentu juga leluhur kita itu ada di atas ataupun di bawah, begitu loh. Nah, makanya saya kurang setuju kalau leluhur kita itu di atas, toh otomatis kan persembahan tidak dibutuhkan, Mbak Arfian. Benar Iya, nggak? Tapi sekarang kenapa kok orang Tionghoa selalu mempersiapkan persembahan? Kalau dulu Pak Ardian masih cerita tentang bekal kubur, tentang bahwasanya kita mempersiapkan leluhur kita dan sebagainya, saya setuju, Pak. Mengenai konsep dari ruh itu saya setuju, gitu. Pak bicara soal leluhur bisa melindungi ada dalam kitab Lici, Pak. Itu kitab Zu, Pak. Leluhur bisa melindungi keturunan itu ada di dalam kitab Lici, Pak. Iya, Pak. Maksudnya begini, apakah itu nah, Ayo, konsep itu kita masih ngomong di relevan, Pak? Dharma loh, Kalau Pak. kalau zaman dahulu, oke lah, Pak. Saya Gini, siap Pak. gitu loh. Tapi Gini. kan Kita bicaranya masalah Tridharma. ya, siap, Pak. Mayoritas itu di sini itu lebih kepada Buddhist minded. Betul nggak? Betul, memang kita terlalu konsepnya terlalu terpengaruh Buddhist minded. Oke, Oke, itu satu ya. Kedua, ya, kalau kita main masalahnya kontradiksi ataupun paradoksnya agama Buddha pun ada paradoks loh. Kalau waktu bicara karma maupun tumimba lahir loh. ya betul, Pak. Tapi maksudnya gini, Pak. Ini kan Pak Ardian sedang menjelaskan tentang konsep penyembahan leluhur. Iya, Ah, setahu saya, gitu loh, segamblang-gamblangnya biasanya kita hanya membahas ini tentang bakti dan penghormatan kepada leluhur kita. Tapi kalau ada istilahnya tadi Pak Ardian menyebutkan kekuatan yang lebih dan sebagainya, apakah kita ini tidak mundur lagi, Pak? Apakah ini relevan? Gitu loh. Maksudnya ya untuk relevan loh Pak. Kalau kita mau sekarang dan ngomong, ke depan gitu loh, gini Pak. Pak. Kalau kita ngomong dari kacamata Kristiani, Buddhisme nggak relevan Pak. Betul nggak? Betul, betul lah. Kalau Semua bicara dari pasti akan saling kacamata, sorry menjatuhkan. ya, tolong jangan potong. Kalau dari kaca Judaisme, Buddhisme relevan nggak? Dari kacamata Judaisme loh, agama Konghucu, Buddhisme nggak relevan loh. Nah, ini problem selama ribuan tahun, itu problemnya di situ. Apa sih Tridharma itu? Tridharma itu adalah belajar membuat kita itu berpikir ada wawasan lain. Bukan selalu mengutamakan ego sektariannya. Tujuan Tridharma itu mengolah diri kita agar bisa kita memahami agama lain. Belajar kita itu bisa melihat perspektif yang lain. Kalau kita selalu dari kacamata Buddhisme terus, ya buat apa ada sembahyang leluhur? Cit gue puah sembahyang leluhur. Padahal kalau kita bicara misalnya di kitab Sigala Bodhisattva, seperenam yang kita buat itu diterima leluhur sebagai pelimpahan jasa kan. Pernah dengar itu dalam kitab Sigarba Sutra di Cangwang Pandiencing? Boleh saya komentari, Pak? Ya, Ya. Gini, Pak. Maksud saya juga tidak ke Buddhist Center. Artinya apa? Saya tadi katakan bahwasanya biasanya pemujaan leluhur itu kita kaitkan dengan bakti dan penghormatan leluhur. Bahkan ini pun tidak ada di dalam Buddhisme. Itu tadi yang saya pertama ungkap itu di situ, Pak Ardian. Cuma pengertian yang Pak Ardian berikan di awal, menurut saya itu bukan pengertian Tridharma ataupun secara Tionghoa, tapi pengertian old. Karena apa? Menurut saya zaman ini sudah berkembang, Pak. Gitu ya, loh. ya. Artinya Jadi gini, Pak. begini, Kita Pak. Artinya nggak begini aja. Kita tahu nggak leluhur kita itu melindungi kita apa enggak? tidak ada yang tahu, Pak.
Ya udah, dan tidak bisa dibuktikan, Pak. nah udah. Sama juga kan seperti karma juga kan kita nggak tahu tuh lahir ada apa kan nggak bisa dibuktikan. Dan sampai sekarang, belief itu masih bertahan, Pak. Leluhur melindungi keturunan, Pak. Kita cheat gua itu bukan dari Buddhisme, Pak. Mereka bisa mengganggu. Cheat gue itu kita bisa diganggu. Dan semua itu kasih nilai, Pak. Seperti yang saya katakan, kungsi itu menambahkan nilai itu. Sebagai membalas jasa, sebagai menghormati. Kungzi, Pak. Konfusius itu yang menambahkan. Kalau relevan apa enggaknya, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya kewenangan untuk menilai bahwa leluhur kita melindungi apa enggak. Saya nggak punya kewenangan. Mungkin Pak Edi bisa punya kewenangan, bisa melihat. Kalau saya nggak bisa lihat. Apakah leluhur kita melindungi apa enggak, saya nggak tahu. Ini Oke, masalah Pak. belief. Mungkin 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 next, Pak, kita lebih membahas Iya. ini lagi. Itu kan masalah Eh, belief, Pak. ya, ya, siap, siap, Pak. Betul Pak nggak? Itu Ardian. kan masalah belief, kan? Betul nggak? Dan kenapa? Tadi kan saya katakan juga bahwa penyembahan leluhur itu poinnya sebagai apa? Nomor satu, toh, yang bersifat konstitutif. Anda mau skip itu. Bahwa penyembahan leluhur itu bersifat konstitutif, bersifat pemersatuan, mempersatukan. Begini, Pak Ardian. Menurut saya konsep penyembahan dewa ataupun leluhur itu agak berbeda. Kalau yang Pak Ardian ini sampaikan itu sudah mengarah ke penyembahan pada dewa. Tapi Pak Ardian tadi bersikeras memang ada leluhur kita pun toh nantinya jadi dewa. Oke, saya terima itu dengan baik, Pak. Ini aja dah, ya. Kita ada tiga komponen. Dewa itu ada tiga komponen, Pak. Komponen yang ketiga itu adalah arwah manusia yang menjadi dewa, Pak. Leluhur kita yang menjadi dewa itu banyak, Pak. Lin Monyang itu jadi dewa leluhur pelindung marga Lin. Changchen jadi pelindung marga Chang. Chen Yankuang jadi pelindung marga Chen. Itu leluhur semua, Pak. Contohnya paling gampang, Qin Shang Shenmu, Kai Chang Shen Wang. Itu leluhur. Kuang Tzu Chen Wang pun jadi leluhur, Pak. Tapi ada leluhur yang diakui oleh kekaisaran dan leluhur yang tidak diakui oleh kekaisaran. Itu semua jadi dewa. Apakah Quan Kong itu bukannya leluhur bagi marga Quan? Ya. Apakah dia bukan pelindung marga Quan? Ya. Apakah Lin Monyang ataupun Qin Shang Shenmu itu bukan pelindung marga Lin? Ya. Dan diakui oleh kekaisaran. Pak Apa? Ardian, Hmm. mungkin benang merahnya itu seperti kayak cita-cita ya, mungkin buat manusia ya, Pak ya. Bagi kita lah ya. Kan seperti kalau Buddhis kan, kalau Buddha itu kan juga sebuah tujuan kan, Pak. Tujuannya Quan Kong apa, Pak? Bukan, bukan. Maksud kita tujuan kita sebagai manusia ini berbuat baik untuk bisa menjadi sen begitu, Pak. Apakah bisa seperti itu, Pak? Loh, gini loh, Pak. Engkong aneh itu sen bukan? Saya tanya balik. Apa Siapa? itu, apa itu pengertian dewa sih? Kan saya udah bilang dewa itu bukan berarti makhluk cahaya, Pak. Bukannya dewas. Dewa itu bukannya makhluk cahaya dari langit, Pak.
Kalau kita lihat dari pengertian dewa dalam bahasa Sanskerta itu makhluk cahaya, makhluk celestial. Tapi di kita itu bukan begitu pengertian dewanya. Karena itu kita ada konsep ketiga. Dewa dari alam manusia, yaitu yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar atau bagi keluarga dan bagi masyarakat dunia. Paling kecil ya orang tua kita. Dia berjuang cari makan atau ngkong kita. Jangan bilang nanti ada orang tua nggak benar ya. Betul nggak? Kalau ada yang bilang, ah itu ada orang tua nggak benar, ah, itu mah bukannya itu dong. Emangnya berapa persen orang tua yang nggak benar sama orang tua yang benar? Kita lihat aja perbandingannya. Orang tua kita tuh nyari duit. Mama kita tuh ngerawat kita. Minimal dia udah kasih kontribusi buat keluarganya. Nah itulah dewa konsepnya. Kenapa sih harus berpikir dari konsep yang dari luar terus? Kalau kita memperdebatkan itu, makanya kenapa mereka menggunakan kata sen, bukan kata ling, atau sinci. Itu loh. Ya, itu. Jadi kita lihat aja itu dulu. Nanti, tuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat arti kata se itu kita sebut saja pemujaan. Dalam kamus yang ditulis oleh Suwon, itu oleh Shisen dalam kamus Suwon Kids atau kamus tertua lah di Tiongkok. Itu ada teks-teksnya juga yang menjelaskan gitu. Se itu adalah penyembahan yang tiada henti, berkesinambungan terus. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, yang 4 macam ritual itu digabung dalam konsep se itu. Ya, nah konsep se ini kita bicara adalah satu bentuk pemujaan. Pemujaan itu tidak boleh terputus. Karena itu, dalam konsep budaya Tionghoa, kita itu selalu ada namanya pemujaan leluhur dulu. Dan dilanjutkan oleh apa? Pemujaan adalah kita sebut saja dewa-dewa lainnya. Dan itu nggak pernah terputus sampai detik ini. Kenapa? Makanya dari situ kita bisa lihat pemujaan kepada leluhur itu tidak pernah terputus sampai detik ini. Sampai abad 21. Kalau kita bilang selama 5.000 tahun peradaban, pemujaan itu tidak pernah terputus. Bahkan kalau saya sebut di Tiongkok sekalipun, mereka akan melakukan pemujaan juga yang kita sebut kategori pemujaan Zhengzi, yaitu dengan pemujaan pada Kaisar Kuning, yaitu Huangti. Itu, ya. Tuh, bentar saya jawab dulu pertanyaannya dari beberapa orang. Fusion itu nanti dalam penjelasan selanjutnya, Pak Liu, itu ya. Kemudian hukum karma, hukum timbal balik apakah sama? Nah, ini eh, apa ya? Sebenarnya hukum karma itu kalau kita bicara aksi dan reaksi itu ya, timbal balik. Cuma kalau saya istilahkan timbal balik itu kayak melempar bola ke tembok, mantulnya belum tentu ke tubuh kita gitu. Ya, itu aja. Jadi sebenarnya hukum karma itu ya kalau kita pakai bahasa fisika ya sebab akibat dan aksi reaksi. Semua peradaban mengenal itu. Contohnya apa? Kenapa kita masuk terjerumus ke dalam dosa? Sebabnya dulu ada yang namanya Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Akibatnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat dari hukum sebab akibat atau aksi reaksi timbal balik ya agak beda gitu ya. Itu kalau menurut saya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi.
pengertian kata yin. Karena kita akan kembali kepada poin yang pertama ini. Pemujaan sesat itu dalam teks-teks itu, dalam kitab Juisme terutama disebutnya adalah yin shi. Bahkan kata yin itu sendiri artinya itu berlebihan. Jadi kita lihat dulu ya pengertian katanya, dan terjerat dalam nafsu. Jadi kata yin itu ada dua pengertian, berlebihan dan terjerat dalam nafsu. Saya kasih contoh pengertian tidak berlebihan itu dalam Lunyi. Arti kata yin itu adalah berlebihan. Jadi yin shi itu kita bisa lihat pemujaan yang satu berlebihan, kedua terjerat dalam nafsu, ketiga adalah yang tidak pantas. Ini konsep dalam Lici itu sudah ada. Kalau Lici itu dipercaya adalah dari catatan kerajaan Zhou, maka konsep ini sudah berumur 4.000 tahun. Ya. Nah, lawan dari Yin Shi itu adalah kita sebut namanya Zheng Shi. Zheng Shi itu adalah ritual yang benar, ritual yang tepat, ritual yang lurus. Dalam pengertian lainnya, yang disebut pemujaan benar itu satu, ritual yang diakui oleh negara. Contohnya apa? Pemujaan terhadap langit, bumi, 5 gunung, 4 samudra, 5 danau, dewata gunung, dan lain-lain. Itu ritual yang diakui oleh negara. Salah satunya itu adalah ritual penyembahan leluhur. Jadi, ritual penyembahan leluhur itu adalah suatu ritual yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Ya. Nah, tujuan awalnya itu dan sampai sekarang sebenarnya masih dilakukan itu adalah untuk persatuan, loyalitas, kekuasaan. Jadi ritual-ritual itu harus memiliki 3 komponen. Dan ritual itu luas, nggak cuma sekedar sembayang, bikin altar. Ritual 17 Agustus pun itu akan memiliki hal seperti ini. Harus membuat persatuan, harus ada bicara legitimasi atau kekuasaan, hak berkuasa, dan kesetiaan. Kemudian harus punya standar moralitasnya. Ada nggak standar moralitasnya? Kalau Anda sembayang kepada kita sebut saja yang tadi contohnya adalah Hussein ataupun kita sebut siluman rase, ada standar moralitasnya nggak di situ? Kalau nggak ada ya jangan. Kemudian punya sistem edukasi nggak ritualnya itu? Ritual leluhur itu kan memiliki sistem edukasi juga. Bukan cuma sekedar menghormati, membalas jasa, tapi juga mengedukasi kita untuk berbuat baik agar nama leluhur kita harum, juga memiliki edukasi agar kita memikirkan keturunan kita dan kelompok sosial kita juga, atau lebih luas. Ya,
Jadi yang disebut ritual benar itu harus ada 4 komponen. Bahkan sampai sekarang, negara pun akan mengakui ritual mana yang benar dan ritual mana yang tidak benar. Kita ambil contoh gini lah. Tahun 70-an, tahun 80-an di Amerika itu ada yang namanya hmm, satanic religion, kita sebut kepercayaan ataupun agama Satan lah. Levi apa yang buat lah, saya nggak tahu apa namanya. Anthony Levi ya, atau apa siapa namanya. Itu dia mengatakan itu di Amerika itu tuh ditangkap. Orang-orangnya diburu juga kan. Karena nggak diakui. Apalagi dalam tanda kutip entah benar apa enggak gitu. Bahwa ritual yang dilakukan oleh kaum satanik itu mengorbankan manusia. Benar apa enggaknya walau-walam. Ya, benar apa enggaknya walau-walam gitu. Tapi itu jadi ribut. Dan istilahnya ritual yang seperti itu tidak boleh kamu lakukan. Jadi negara pun memiliki peranan sampai abad ini. Itu mengakui apa enggak. Nah, sistem sosialnya ini udah dibakukan sejak zaman Sang. Jadi kalau kita lihat lagi, jauh lebih tua lagi daripada zaman Zhou. Bagaimana mereka itu membangun sistem agar ritual itu bisa memiliki kemampuan untuk pengukuhan persatuan, pengukuhan kekuasaan maupun loyalitas. Sampai kita bicara ada namanya standar moralitas. Nah, standar moralitas zaman Sang, sebelum raja terakhir, Raja Zhou, itu adalah dengan kita sebut Janushin, ataupun pengorbanan manusia. Ritual pengorbanan manusia itu tidak berhenti begitu saja. Ya, Raja Sang terakhir kita sebut Raja Chowang, kalau Anda yang lagi nonton filmnya apa Kong Senpang yang lagi heboh itu, sebenarnya Chowang itu sudah mau mencoba mengubah sistem ritualnya. Jadi perubahan sistem ritual pun tidak akan lepas dari kekuasaan. Kekuasaan itu baik dimiliki kekuasaan institusi agama ataupun kekuasaan politik dan lain-lain. Jadi pengorbanan manusia itu coba diminimalkan oleh Raja Zhou itu sendiri dengan jumlahnya menurun drastis sekali. Tuh, kalau kita mempelajari sejarah Tiongkok akan melihat, bisa baca misalnya bukunya Chen Sang dari Li Huan, Li Tun, bukannya Li Huan. Itu. Ya, kita bisa lihat itu bahwa ada satu bentuk perubahan. Standar moralitas itu dibangun dan pengorbanan manusia itu ditentang. Penentangnya siapa? Banyak. Kita nggak perlu ngomong kelompok agama dulu dah. Kita kelompok filsuf dulu. Xinzi, Mozi itu menentang. Zhuangzi, Mengzi semua menentang. Ya, karena dianggap tidak sesuai dengan standar moralitasnya. Nah, di sini penyembahan leluhur itu yang tadi yang saya katakan di awal itu dia memiliki kekuatan melindungi keturunannya dan masih bertahan sampai
detik ini sebagian kelompok yang kita sebut saja orang kelenteng ataupun kita sebut menurut si Keyang itu adalah Paison, itu ada ditambahkan sistem edukasinya. Ada nggak sistem edukasi? Ada nggak pendidikannya? Bagaimana sih ritual itu agar bisa menjadi satu cara mendidik masyarakat? Jadi saat dia bicara ritual, nggak cuma sekedar hubungan dengan yang ilahi saja. Dan itu sudah dipikirkan ribuan tahun sebelumnya oleh para leluhur kita. Dalam Lici maupun Coli itu udah dicatat hal seperti ini. Udah dicatat. Itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini itu kita bisa lihat bertahan nggak dan relevan nggak sampai sekarang ini. Misalnya apa? Kan mau waris lah kita sebut atau namanya Chongfu lah. Ya, Chongfu itu bertahan nggak relevan nggak sampai hari ini. Menurut saya relevan karena memiliki nilai-nilai edukasi bagi orang yang sembahyang kepada leluhur maupun dewata. Itu ya. Tuh sampai sini dulu udah jam 9 24 20.45 kita lanjut minggu depan. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari peserta pendalaman Tridharma yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi kita malam hari ini yaitu pemujaan sesat bagian pertama. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu bisa reaction tangan atau langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nggak ada? Ya, Mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta. Oke, ada pertanyaan dari Saudari Lisa. Ciri awal yang paling tampak kalau aliran itu pakai ritual sesat itu apa? Mungkin bisa dijawab, Pak Akian. maksudnya apa tadi? Apa? Ntar saja saya dulu. Pakai aliran ciri awal. Nah ini, itu nanti minggu depan. Ya, ciri awal aliran itu nanti ada. Dia tulis, itu termasuk juga ritual sesat itu bagaimana itu ada. Dan itu berkembang terus menerus. Tidak, tidak bisa banyak itu ada nanti contohnya ini ya. Ini ini ya nanti ya kita ketemu sampai ini. Oke, kira-kira itu tadi Pak Leo Resen silakan. Selamat malam, Laus Ardian. Ya malam. Ya. Tadi bahas sangat menarik tentang konsep leluhur itu bisa jadi dewa. Jadi untuk hal gini mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi pandangan kita orang Tionghoa terhadap konsep leluhur itu adalah pandangan orang Tionghoa itu sendiri. Ketika datang agama Buddha itu sudah konsep yang
dari Buddhism itu sendiri yang pada dasarnya berbeda dengan Hinduisme ya. Jadi leluhur itu bisa jadi dewa itu kata Lause Ardian 3 tahun bisa jadi dewa keluarga yang memproteksi kita keturunannya ya. Maka zaman dulu ya setiap harta rumah itu mesti ada tempat untuk sembahyang leluhur ya di rumah kalau nggak salah ya. Jadi sekarang konsepnya itu berhubung dengan perkembangan zaman mungkin sudah ditiadakan lagi, tapi rata-rata saya lihat di Pulau Jawa masih ada tradisi demikian untuk tempat sembahyang leluhur, baik engkongnya atau papanya yang sudah meninggal. Terus saya mau nanya, konsep leluhur itu kalau dari sudut pandang feng shui ya, ini kan belief orang Tionghoa itu terkait dengan feng shui, bahwa penguburan leluhur itu tidak dilakukan selayaknya itu maka akan mengganggu keturunannya. Ini gimana penjelasannya Lause Ardian? Saya juga pernah nonton film ya berapa waktu yang lalu tentang Ekshuma. bagaimana ya itu dia bagaimana itu mengganggu keluarganya. Itu ya mungkin minta penjelasan dari Lause Ardian. Terima kasih, Sis ya. Iya, Ekshuma itu kan dia kan bicaranya kan ya kalau dilihat ya itu saya nonton itu sampai berapa kali ya. Itu memang bicaranya adalah bagaimana memanfaatkan kita sebut saja energi bumi itu untuk merusak sesuatu. Dan konsep ini kan dalam kitabnya Kuophu yang namanya Changsu itu ya kita sebutnya The Book of Burial ya. Kalau bahasa Inggris The Book of Burial itu kan bicaranya adalah bicara gen dalam tanda kutip keturunan gen leluhur kita itu tuh ada dua yang nyambung. Ini agak bicara siensie ya sebenarnya saya agak malas bicara siensie depan umum, tapi nggak apa-apa ya. Ini kan sebenarnya masuk siensie betul nggak Pak Leo? Ini kan masuk siensie ya itu. Siap. Nah itu kita bicara gini. Kenapa ada namanya karma waris? Kita sebut saja begitu atau kita sebut namanya istilahnya Changfu. Karena kita itu ada namanya gen. Dalam kata artian lain cing kalau dalam bahasa itunya kan cing ya. Cing itu bukan berarti istilahnya tubuh aja tapi juga bicara gen kan. Karena cing itu kan bicaranya adalah salah satunya sperma kan. Itu nggak? Itu. Nah, dalam hal ini tubuh kita itu memiliki warisan genetik dari orang tua. Paling gampang sederhananya, tubuh kita itu ada warisan genetik. Ya, gampangnya apa? Muka yang sama, sakit yang sama. Misalnya, papanya kencing manis, anaknya ada kemungkinan kena kencing manis, atau jantung, atau apapun. Itu kita sebut dalam komponen Qing, komponen fisikal. Kemudian, dalam psikologi genetika, ini walaupun belum menjadi kesepakatan bersama dalam dunia psikologi, itu mereka sekarang udah bicara bahwa sifat orang tua itu bisa menurun kepada anak. Walaupun ini masih jadi perdebatan ya dalam dunia ilmiah gitu, tapi kita bisa lihat dalam kajian-kajian psikologi genetika itu bicara bahwa gen yang kita wariskan itu ternyata mengandung unsur-unsur sifat. Kemudian yang ketiga itu, ini yang paling penting, itu bicara adalah komponen Qi, yaitu komponen energi. Komponen energi ini berkaitan dengan energi bumi. Bahwa kita pun, Qing Qi Shen kita, itu kan tetap nggak akan lepas dari komponen langit dan komponen bumi. Betul nggak? Ya, apa yang kita serap, ya apa yang kita hirup, apa yang kita makan akan mempengaruhi diri kita. Nah, pada saat kita sebut saja ini jenazah dimasukkan ke titik yang salah, misalnya dalam film Exhuma gitu, itu akan membahayakan keturunannya karena ada 3 komponen ini yang turun secara genetik
yang tampak. Tapi mereka bicara ada unsur unsur warisan yang tidak tampak. Itu apa? Itu disebut sen. Selain dalam bentuk kesadaran, kita bisa sebut saja ada suatu bentuk energi. Kenapa? Karena kata sen dewa pun dalam konsep di Tiongkok sekalipun, kita ada namanya sen ataupun dewa sesat. Itu bisa sih. Kalau secara logikanya kita ambil dari Kuopu, itu masuk. Tapi benar apa enggaknya kan ya susah ya. Itu akhirnya masuk ke belief lagi, Pak Liu. Betul nggak? Akhirnya kan orang bilang udah dibakar aja. Gitu. Siap. Tapi ya selama kita bisa lihat, kalau kita ambil dari kata Huang Ti Cai Ching, manusia ini kan selama diinjak bumi kan nggak akan lepas dari unsur chi bumi kan. Betul nggak? Dan orang meninggal pun itu nggak akan lepas dari pengaruh chi bumi. Tapi umumnya itu itu ada yang hitungnya itu 120 tahun atau 10 kali 12 Shinkan Tizi, ada yang hitung juga dari Sanyen 180 tahun. Nah, itu mah saya serahin aja ke yang percaya sama yang nggak percaya gitu. Ya, tapi intinya adalah itu salah satu upaya orang Tionghoa untuk mengatasi permasalahan hidup. Salah satunya dengan konsep kuburan. Gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas internal aja yang kayak gini. Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Cilisa. Kemarin ada info kalau leluhur boleh pilih kalau mau tetap reinkarnasi, tapi boleh juga yang dapat pilihan tetap hidup di atas. Itu bagaimana tanggapannya, Koat? Ya itu akhirnya kan tergantung ya. Kalau seingat saya nih dalam Theravada itu kan kalau nggak salah ingat ya, saya juga nggak gitu paham Buddhisme 72 jam atau 48 jam. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu satu. Terus reinkarnasi lah atau tumbuh lahir. Tapi ada juga kalau kita